Ini pertama kalinya naik cruise, Genting Dream. Bisa muat 4.700 penumpang dan total 2.000 kru. 4 hari 3 malam. Di sini fasilitasnya cukup banyak, tapi ada yang berbayar dan juga gratis. Mari kita lihat satu persatu. 4 November 2024, pesawat kita berangkat dari Surabaya ke KL jam 5:05 pagi. Jadi sudah harus standby di pesawat bandara. Mulai dari jam 3 itu ngantuk banget dan sangat sepi. Tidur cuma 1 jam. Dan langsung cus naik pesawat ngantuk-ngantukan. Setelah terbang 3,5 jam, akhirnya sampai di tempat imigrasi. Dan seperti biasa tempat imigrasi itu penuh sekali. Kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Baru setelah itu pergi menuju cruise. Yeay! Tidak semudah itu Ferguson, masih ada rintangan selanjutnya, yaitu check-in bagasi sebelum menaiki kapal. Antrinya lumayan panjang dan setelah itu kita masih harus menunggu panggilan urutan untuk memasuki kapal. Sambil menunggu, lihat-lihat dulu tampilan kapal seperti apa dari ruang tunggu. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya kita masuk dan paspornya dititipkan di petugas. Perjalanan menuju kapal cukup panjang dan anginnya cukup kencang. Ini dia kamar yang ditunggu-tunggu. Awalnya kaget sih ngeliat kamar nih kecil banget, padahal kita pesen tipe balkon yang cukup untuk 3 orang. Buat buka koper aja tuh agak sulit sekali, hanya bisa membuka 1 koper saja. Dan lemarinya pun cukup kecil, apalagi kamar mandinya. As you believe, as long as you trust our. Sebelum kita eksplor kapal, perjalanan ini disponsori oleh Avail. Balut herbal pertama di Indonesia dan telah tersertifikasi halal MUI. Dengan kandungan bahan herbal, Avail FC Sanitary Pad memberikan keamanan dan kenyamanan tanpa mengganggu kesehatan Anda. Ada manusia kelaparan. Dari pagi sampai jam 1 belum makan. Bro, ini kita makan siang di restoran Lido Indian Food. Dan untuk taste foodnya lumayan, not bad. Ada total 18 lantai di kapal ini. Tempat makan, olahraga, dan tentunya hiburan. Tempat makannya gratis di bagian inclusive restoran. Selebihnya berbayar. Di lantai 16 bagian belakang ada bioskop, tapi film yang disetel antara India atau subtitlenya Chinese. Jadi nggak ngerti filmnya itu apa. Overall suasananya enak sih. Next di lantai 17 ada Zouk Nightclub. Di sini barnya juga nyambung sama arcade place dan di belakang ada tempat bowling. Tapi sayangnya tempat bowling di sini berbayar 10 Sing dollar. Ini salah satu fasilitas yang nggak termasuk paket kapal. Di lantai paling atas ada rope courses, rock climbing, dan basket. Awalnya main sendirian, terus ada yang ngajakin 2 on 2. Practice shot dulu sebelum barbar. Okay. Seru juga berinteraksi dengan strangers. We play and having fun. Mainnya 2 on 2, yang baju hitam namanya Tan. Di tim lawan ada Mike berbaju merah dan Kwan berbaju biru. Jago banget sih mereka. Aku gak ada apa-apanya. Di lantai 16 tengah ada kolam renang tapi cukup kecil ukurannya dan orangnya sangat ramai. Lokasi selanjutnya yang dicari-cari yaitu gym. Berada di lantai 15, di belakangnya restoran Crystal Life. Gymnya ini lumayan besar, peralatannya juga cukup lengkap, ada dumbbell tentunya, dan bisa melihat pemandangan lautan luas sambil berolahraga yang sangat healing sekali. Pemandangan dari atas cruise ini sangat indah sekali, terutama waktu sunset. Angin sepoi-sepoi,
Di lobi lantai 7 dan 8 full dengan kasino. Waktunya kembali ke kamar untuk mandi. Papa dan Mama tepar dan dari tadi tidur, makanya keliling sendirian. Ini udah keliling sekitar 4-5 jam dan mereka masih tidur, jadi ya udah mandi dan lanjut keliling explore lantai 7 untuk makan malam. Number 7. Makan malam kali ini di Dream Dining, Western Semi Buffet. Awalnya aku ambil beberapa side dish. Kaget dong waktu cobain kimchinya, asem banget. Supnya lumayan, dan untuk main course-nya di sini harus pesan terlebih dahulu. Malam ini ku cobain sirloin steak. Dagingnya agak keras waktu dipotong. Untungnya dari segi taste oke, cuma agak alot aja. Seperti memotong batu. Buat makan aja butuh perjuangan. Habis makan, nonton show di lantai 7 Room Zodiac. Show-nya tiap malam beda-beda dan malam pertama show-nya paling seru. Bagian kedua ada manusia kalistenik. Gila sih mereka bisa menahan core sekuat itu. Waktu nonton hanya bisa wow. Bagian ketiga, vibe-nya bikin mata ini berkaca-kaca, sangat menghayati setiap gerakan dan lagunya. Now I cry for daylight. Wow. Daylight and the sun. Bagian akhirnya asik, mainan lempar-lemparan bola dengan penonton. Setelah itu pergi ke klub di lantai 17. Di sini kita dapat welcome drink wine dan untuk penghuni balkoni bisa menghabiskan 150 Sing dollar untuk semua minuman selama 3 hari. Habis itu main bowling bersama dengan Papa yang sudah terbangun. Strike! Nice! Papa on fire! Habis itu kita keliling sekitar kapal. Basket buka basket. sampai jam 9 sampai jam 6. Jam 7. Nggak boleh naik, Nggak boleh, udah tutup. bisa area close. Mari gini minum tolak angin, Pak, biar nggak masuk angin. No. Jim mesti minum biasa. Yang suka kayak gini-gini ya Jim ya. Bapak nih misalnya ke Labuan Bajo itu mau? Labuan Bajo. Mau? Bapak di pantai senang. Masih berenang Bapak. Mama, Nggak kena mau kena panas. kamu kena mana? Dia mau. Dia mau. Nanti tahun depan mau nggak? Kena dia mau. Tak panas, nyelam gitu suka Bapak. Nggak masalah. Waktunya kembali ke kamar. Apa yang Mama lakukan? Hello. Mama mempersiapkan baju untuk Papa besok dan waktunya istirahat sebelum mendarat di Singapura. Hari kedua, tanggal 5 November. Akhirnya kita sampai di Singapura dan hanya punya waktu sekitar 3 jam saja untuk berkeliling. Kita pergi dengan taksi dan supirnya memberi rekomendasi tempat sarapan yang hauce. Manusia-manusia kelaparan sudah siap menyantap.
Ordernya menggunakan bahasa jari karena nggak bisa bahasa Mandarin. Ya tofu. Sosis mau? Nggak mau. So together 21. Iya. Together. You want drinks? Kopi pink. Setelah makan, jalan-jalan di sekitar area dan ternyata banyak tempat cas mobil listrik di sini. Baru setelah itu lanjut menuju Garden by the Bay. Harga tiketnya cukup mahal. Kedua atraksi Flower Dome dan Cloud Forest 59 Sing dollar atau senilai 702.000. Pertama kita memasuki Flower Dome. Suasananya sejuk banget. Kalau misalkan suka tanaman pasti suka lihat hijau-hijau, terutama ibunda kita pecinta tanaman. Foto di tempat ini cantik-cantik. Selain indah di mata, juga indah untuk dikenang. Wey. Santai banget sih jalan-jalan di sini. Lalu di dalam ada ruangan lukisan LED. Toko souvenirnya menarik tapi harganya cukup mahal, jadi hanya lihat-lihat saja. Ruangan art exhibitionnya ternyata sangat luas. Sejarah pelukis-pelukis ternama tertuliskan lengkap di ruangan ini. Lokasi selanjutnya, Cloud Forest. Oh, ada patung naga, Pak. Kiri, Pak. Muka naganya lucu. Jembatan di atas panjang banget dan di sini nggak panas sama sekali. Coba berdiri di situ. Oh. Kok keren. Yo, lihat saya setiap melangkah loh. Keren. Ya wes gini toh, lanjut lagi. Ya, kayak Natal ya. Balik ke kapal, waktunya makan siang. Kali ini kita makan di Crystal Life Restaurant. Dagingnya oke, tidak sekeras restoran semalam dan rasanya lebih enak untuk western food. Setelah 1 jam menurunkan makanan, langsung pergi ke gym untuk cek BMI dan berat badan. Ternyata naik 3 kilo. Ya, namanya liburan, makan happy-happy. Waktunya membakar lemak. Jumping jack 1 menit, dumbbell dan deadlift 3 set. Gerakan entah apa ini yang biasanya diajarin coach boxing 20 kali. Next, balance string. Pakai beban 10 kilo dipikul dan naik turun 10 kiri 10 kanan. Lanjut rock climbing, jadi monyet. Next, jadi Tarzan. Habis itu makan lagi. Restoran Chinese food enak. Blue Lagoon di lantai 7. The best. Bisa nambah mau apapun. Mantap, puji wadas. Malamnya kita nonton kru talent show di lantai 7 Zodiac Theater. Maskotnya unyu banget loh. Habis itu kita join live DJ di tengah-tengah kapal. Ada yang asik banget sama grandpanya. Mama dan papa sangat bersemangat sekali waktu ngedance, kayak senam di malam hari. And then we grab some drinks. Papa pesan beer, mama pesan Sprite, dan JJ pesan cocktail. Cocktail di sini enak-enak semua dan gak seberapa strong, menyegarkan. 6 November. Awali hari dengan workout. Rutinitas shadow boxing. Mengantoix tapi biar segar. Rambut acak-acakan kayak sarang burung. Hari ini kapal berlabuh di Penang. Tapi kita nggak turun karena ada acara anniversary Avail 20 tahun. Waktunya makan malam. Antrinya panjang banget. Ini restoran Chinese food Dream Dining di lantai 8 yang lebih enak dari Blue Lagoon. Terus kita mampir di lantai 6, ada Arcade Place.
Semua mainan di sini berbayar. Mau main pam-pam tapi nggak bisa, baru selesai makan. Jadi main bowling aja. Akhirnya kita bertiga bisa main bareng. Ternyata mama jago juga main bowling. Habis itu kita nonton show Magic Spellbindra di malam ketiga. Popcornnya berbayar sekitar 50.000 dan rasanya enak. Ada satu trik magic yang kelihatan lol, pintunya kebuka di tengah-tengah. Terus ada manusia di bawah kain. Dan we grab a drink. Espresso martini-nya enak. 7 November, perjalanan kapal selesai dan mendarat di Port Klang. Kita extend 1 hari di Penang dan sebelum itu mampir ke Mitsui Outlet. Di sini banyak banget promo dan brandnya cukup lengkap. Ada satu brand yang ku cari-cari yaitu Asics karena ukuran kaki ini bertambah 1 cm. Flight dari KL ke Penang kurang lebih 40 menit. Kita menginap di Phuc Hotel semalam. Hari terakhir di Malaysia, kita makan pagi di restoran Chinese food dan sebenarnya ini nyasar harusnya di restoran sebelahnya, tapi di sini rasanya juga enak. Setelah itu kita mampir ke tempat wisata di Penang, Armenian Street, Chu Jetty, dan yang terakhir Penang Hill. Kebetulan hari ini gerimis dan sangat berkabut, jadi kita berteduh dulu sambil nge-es mango. Di display mangganya kelihatan besar banget, tapi kenyataannya kecil-kecil dan kecut. Setelah agak reda, kabutnya mulai hilang, dan kita lanjut jalan-jalan di sekitar sini. Penang biasanya tempat untuk berobat, dan jujur aja kalau misalkan buat jalan-jalan itu nggak ada apa-apanya guys. Jadi mending kalau misalkan mampir Malaysia, pergi ke Kuala Lumpur saja, KL. Ada satu toko buku yang gede banget di Gurney Paragon Mall, namanya Book Access. Wajib banget dikunjungi kalau misalkan kalian suka buku. Hai para wibu yang masih menonton sampai detik ini, ada satu rekomendasi anime yang kutemuin. Judulnya Bofuri. Bagus banget, ceritanya unik dan lucu. Pak, gimana selama perjalanan kita di sini? Ya, enjoy. Jadi together very the best. Mama ya, Mama. Bagus. Sebenarnya Klaten, Penang ya, Pak Penang. Bagus. Bagus Kuala Lumpur. Tapi Penang lebih tenang. Oke, sampai jumpa di trip berikutnya. Dadah.